Saya mendatangkan Cocokrowo sampai 1000, siap. Di mana? Di Sangkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di Bincang ala Rimpala atau biasa kita sebut Bara. Yeay. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal berbicara salah satu topik tentang kehutanan tentunya, dengan tema optimalisasi konservasi satwa liar. Nah, tapi di sini nanti kita tentunya nggak hanya akan bicara tentang satwa liar, mungkin ada beberapa hal yang relate lainnya. Dan sekarang kita udah ada bersama dengan Bapak Isep dari BKSDA Jawa Barat. Bapak mungkin bisa perkenalkan diri Bapak ke teman-teman semuanya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Isep Mukti Wiharja, bekerja di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, bidang wilayah 1 Bogor, yang melingkupi bidang wilayah 1 Bogor itu ada 2 seksi. Seksi 1 di Serang, wilayah kerjanya Sebanten, kemudian seksi 2 di Sukabumi, Cianjur, Bogor, Depok. Itu wilayah kerja kami. Saya statusnya sebagai fungsional. Fungsional di BKSDA itu ada 3. Ada fungsional Polhut, ada fungsional penyuluh, dan ada fungsional PEH. Nah, saya tuh PEH. PEH itu apa? PEH itu pengendali ekosistem hutan. Kalau orang-orang tuh nyebutnya avatar, segala bisa. Pengendali ya, Pak? Ya, pengendali ekosistem hutan. Ya, begitu saya. Oke. Nah, seru banget nih. Bapak kantornya di mana, Pak? Kantornya kami itu bidang 1 itu di Jalan Mandala Raya nomor 17, Karadenan, Cibinong. Nah, mungkin buat teman-teman nanti kalau mau ngobrol-ngobrol sama Pak Isep, mungkin bisa main ke kantornya. Boleh, Pasti siap. seru banget. Oke, Pak, mungkin kita langsung aja ya, Pak, mulai perbincangan kita pada pagi hari ini. Nah, sebenarnya konservasi itu apa sih, Pak? Prinsipnya, lalu fungsinya konservasi itu apa aja? Kalau kita merujuk kepada pegangan kita ya, itu kayak buku sucinya ya. Buku sucinya konservasi. Itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 tentang KSDA ya, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Konservasi itu sebenarnya nilai perlindungan, ada nilai pengawetan, ada juga nilai pemanfaatan. Nah, itu secara garis besar seperti itu sebenarnya kita menerjemahkannya ya. Jadi kenapa itu kita harus lakukan? Sebenarnya di amanah undang-undang itu, Undang-Undang 5 itu, jadi cikal bakalnya kenapa terbentuk ini kan kita harus sadari bahwa Indonesia itu dikaruniai oleh Allah mega diversity. Dari situ muncul gitu kan kalimat seperti itu, bahwa kita dikaruniai Tuhan, bahwa kita punya kekayaan yang melimpah. Makanya ketika melimpah itu harus bagaimana? Sebagai timbal balik kita tanda bersyukur, itu kita harus mengelolanya, kemudian menggunakannya. Tapi bagaimana cara menggunakannya harus tetap lestari. Nah, jadi itu pokok-pokoknya bahwa kita itu akan melestarikan kawasan itu atau hutan itu atau tumbuhan itu atau satwa pun, ini termaktub dalam amanah seperti itu. Yang kedua, kita juga dijadikan kenapa konservasi itu perlu ada gitu kan, seperti itu. Bahwa kita bergerak di bidang itu karena ini menjadi rencana atau pekerjaan secara global. Indonesia itu harus memperhatikan itu. Karena apa? Yang ketiganya kita bisa katakan bahwa konservasi itu harus ada karena konservasi antara penyeimbang antara, misalnya kalau salah satu satwa atau salah satu kawasan rusak, itu ekosistem akan berubah. Oh iya, keren juga nih. Nah, Pak, tadi kan ada singgungan mengenai prinsip pilar konservasi itu yang tadi ada perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan yang tadi itu kan, Pak. Nah, kalau penjelasan dari masing-masing poin itu tuh seperti apa ya, Pak? Oke.
secara sederhana kita mengatakan bahwa ada namanya perlindungan. Kita ibaratkan melindungi sesuatu, kan sesuatu itu ada tempatnya. Jadi perlindungan itu diibaratin kalau kita mengerujukkan kepada undang-undang adalah melindungi tempatnya. Melindungi tempatnya satwa, tempatnya tumbuhan itu di mana. Nah, itu dilindungi, makanya ada istilah kawasan suaka alam, ada istilah kawasan pelestarian alam. Nah, bagaimana itu dilindungi? Nah, dilindungi dengan pertama memang harus ada aturan dulu kan. Apa yang disebut kawasan suaka alam? Kawasan suaka alam itu bagian daripada hutan. Nah, kan di Undang-Undang 41 ya, tahun 99 tentang kehutanan, ada hutan itu dibagi 3, ada hutan produksi, ada hutan lindung, ada hutan konservasi. Di dalam hutan konservasi dibagi lagi menjadi 2, ada kawasan suaka alam dan ada kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam itu ada 2, ada suaka marga satwa dan ada cagar alam. Itu perlakuannya, kalau cagar alam itu apa adanya. Sejak Allah menciptakan, udah kita tidak ganggu, kita hanya paling menjaga saja. Patroli kalau di kawasan tuh. Jadi istilahnya, kalaupun pohon itu tumbang, itu biarkan tumbang sendirinya seperti itu. Tidak kita geser-geserkan. Dia hancur dengan sendirinya. Itu cagar alam. Yang bisa dilakukan di cagar alam adalah hanya penelitian, pendidikan seperti itu. Tapi yang lain tidak. Tapi kalau suaka marga satwa, yang kedua di kawasan suaka alam itu, kalau itu suaka marga satwa itu kita bisa melakukan perlakuan. Misalnya penyu, misalnya kalau kan yang paling dekat dengan kita itu suaka marga satwa itu di Sukabumi ya, namanya SM Cikepuh. Nah di situ ada penyu. Di situ penyu karena di pantai. Apa perlakuan yang harus kita lakukan? Oh biasanya kalau misalnya mahasiswa itu suka melakukan bersih pantai dari sampah-sampah. Itu perlakuan yang kita bisa lakukan. Itu di suaka marga satwa bisa, tapi kalau di cagar alam tidak bisa. Kemudian yang tadi saya katakan ada kawasan KSA, KPA ya, pelestarian alam. Nah kalau KPA itu ada Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam. Nah itu di pembagian seperti itu. Ada juga sih sebenarnya Taman Buru ya, Taman Buru yang Karebi juga. Itu bisa melakukan perlakuan yang tidak sama dengan suaka marga satwa atau dengan cagar alam. Itu kali ya, seperti itu. Ya, kalau pengawetan. Nah, pengawetan. Oh iya betul ya. Tadi kan kita perlindungan, jadi kawasannya. Kemudian kalau pengawetan itu sebenarnya bagaimana supaya betul sih ada yang diawetkan gitu kan. Betul juga, itu tidak salah. Itu diawetkan, yang kalau dipahami masyarakat betul itu diawetkan. Tapi nilainya hanya sebagai pajangan lah gitu ya. Tidak hanya sebagai pajangan. Yang maksud diawetkan itu sebenarnya adalah pemanfaatan secara lestari. Misalnya untuk satwa ya. Oh berarti apa harus dikembangbiakan. Kan akan selalu ada. Karena apa? Titipan itu dari amanah undang-undang itu kan menyebutkan bahwa kita harus melestarikan itu untuk sekarang dan masa datang. Misalnya, oh di hutan susah kita ngelihatnya, berarti Allah disediakan misalnya lembaga konservasi. Lembaga konservasi itu contohnya ada kebun binatang, taman safari, atau juga yang sudah mati berarti apa? Museum geologi, kayak seperti itu. Itu diantaranya diawetkan. Jadi diawetkan itu banyak juga. Herbarium untuk tumbuhannya seperti itu. Itu diawetkan juga sama. Jadi pengawetan itu seperti itu. Kemudian yang ketiga ya pemanfaatan. Nah, kalau pemanfaatan itu ada pemanfaatan secara langsung dan tidak langsung. Itu bisa ke wadahnya, tempatnya, ataupun satwanya. Ya, contoh seperti ini. Pemanfaatan secara lestari karena di kita juga kita mengakomodir ketika ada seseorang ingin berusaha di bidang itu. Contoh dia ingin jadi penangkar komersil. Berarti penangkar yang dia bisa menjual satwanya langsung. Itu yang langsung. Kemudian kalau yang tidak langsung, misalnya seperti kebun binatang, kan satwanya tidak dibeli, tapi dia menikmati keindahan binatang itu di kebun binatang, di taman safari, itu yang secara tidak langsung. Termasuk Taman Nasional. Taman Nasional dikerjasamakan, contoh Gede Pangrango ya, itu dikerjasamakan dengan yang punya jembatan terpanjang. Nah itu pihak ketiga, itu bukan Taman Nasional yang punya, dia pihak ketiga kan. Jadi boleh kan, jangan sampai masyarakat tuh mengatakan, kok Taman Nasional ada begitu. Ada yang pernah nanya ke kami pun seperti itu. Kok Taman Nasional dibagi dalam zonasi. Seperti itulah pemanfaatan itu supaya lestari bagaimana? Ya berarti harus didata,
harus didata, harus dilindungi, harus dikasih edukasi. Ketika masyarakat pun ingin memiliki harus punya izin seperti itu kan. Ketika misalnya jangankan ini penangkar komersil, yang non komersil pun harus berizin. Jadi boleh memiliki itu, memanfaatkan itu seperti lestari itu adalah itu. Jadi dia berizin, ada izinnya. Kalau tanpa izin berarti ilegal. Oke, menarik Pak. Nah Pak, ngomong-ngomong tadi kan tadi cagar alam ya Pak, cagar alam itu tidak diperbolehkan adanya pemanfaatan apapun kecuali penelitian dan hal-hal serupa gitu Pak. Yang saya sebutkan tadi cagar, ini contohnya gini yang paling dekat lah, Sukawayana. Sukawayana di Sukabumi di Pelabuhan Ratu itu ada pemanfaatan tapi ilegal awalnya. Nah, pemanfaatan ilegal, ada warung-warung. Akhirnya itu ada penilaian fungsi, dinilai lagi. Jadi awalnya cagar alam, dinilai dibuat penilaian, ada scoring kan. Oh ini ternyata sudah tidak cocok lagi menjadi cagar alam. Oke, jadi berarti emang ada perubahan fungsi dan bisa perubahan fungsi. Perubahan status. Oke. Kita lanjut lagi. Tadi kita udah bicara tentang apa itu konservasi, terus prinsip dan pilar konservasi dan tujuan konservasi itu seperti apa. Nah, sekarang kalau menurut pandangan Bapak nih, pelaksanaan konservasi di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Apakah sudah efektif atau belum? Itu bisa dikatakan efektif, iya. Bisa dikatakan belum juga, iya bisa. Jadi dua segmen itu bisa dikatakan. Karena apa? Prakteknya di lapangan bahwa perangkat-perangkat yang sudah disediakan oleh pemerintah itu juga perasaan saya sudah cukup gitu kan. Aturan sudah ada, kemudian petugas sudah ada, penjaga sudah ada. Prakteknya di lapangan kita mengatakan bahwa kita sudah berusaha, pemerintah sudah berusaha menyediakan perangkatnya. Masyarakat boleh menegakkan hukum, tapi porsinya apa? Gitu ya? Porsi masyarakat bagian mananya? Bagian memberikan penyuluhan, atau istilah kita kan penyadartahuan, itu bagian masyarakat bisa dilakukan. Atau masyarakat itu berani untuk berkoordinasi dengan pemerintah, berkolaborasi, berbagi tugas, berbagi peran. Jadi itu memang harus kita lakukan. Jadi istilahnya bagaimana konservasi hari ini misalnya gitu kan. Ya baik-baik saja gitu kan. Tapi semua harus paham itu. Jangan sampai yang harus paham itu pemerintah, yang harus paham itu penegakan hukum, tapi masyarakat ada yang tidak peduli. Jadi memang semua segmen harus dilakukan. Berarti masih ada lah celah-celah yang membuat itu tidak efektif ya Pak ya. Nah, kalau kendala-kendalanya sendiri itu apa Pak? Contoh yang tadi saya katakan, aturan sudah ada, tapi aturan itu dibaca atau tidak. Kemudian setelah dibaca itu dipahami atau tidak. Setelah dipahami itu diimplementasikan atau tidak gitu kan. Nah itu kan berkelanjutan. Jadi bahasanya jangan hanya berarti nih aturannya. Kemudian bagaimana cara membaca aturan ini, menerjemahkan aturan ini. Jadi memang ini kendala-kendala itu bisa kita hadapi bersama. Kayaknya sampai akhir pun itu kendala akan tetap ada. Tidak mungkin langsung ketika kita bisa berarti sudah aman semua, enggak. Itulah ujian atau yang diberikan oleh Allah itu seperti itu, bahwa Allah memberikan itu, kita suruh mengelolanya. Makanya kita akan beriringan jalan sama-sama. Oke Pak, kalau misalnya kita lihat di lapangan nih Pak, kan ada pelaku-pelaku konservasi kan melibatkan semua pihak ya Pak. Kalau dari sudut pandang Bapak, yang paling menjadi tantangan untuk dilakukan sosialisasi dan implementasi dalam konservasi itu semua menjadi tantangan, dan itu menjadi, kalau kita sudah passionnya di situ, itu kesukaan, suka saya. Saya berhadapan dengan mahasiswa suka, saya berhadapan dengan pengusaha suka, saya berhadapan dengan para pejabat pemilik suka juga gitu kan. Tapi bagaimana kita mengkomunikasikan itu? Jadi jangan sampai masyarakat atau pengusaha atau pejabat atau mungkin siapapun kita salah menempatkan diri. Jadi kita tempatkanlah pada mereka. Contoh misalnya gini, ketika kita berbicara kepada anggota dewan saja, itu ada contoh nih. Anggota dewan di Depok tuh pernah ngomong, Pak, saya ingin pelihara elang. Nah, kalau kita nyebutkan itu salah, jangankan dia ingin ngobrol kan, otomatis ketika gitu langsung dia taki-taki, saya punya kuasa, nah seperti itu. Jadi kita komunikasikan mereka, dipahamkan, Bapak DPR itu kan yang buat undang-undang, yang buat peraturan. Coba Bapak baca dulu yang itu boleh nggak Pak? Kalau memiliki itu harus seperti apa? Nah itu contohnya. Dan akhirnya apa? Mereka menyerahkan.
satwa itu diserahkan ke kamu. Seperti itu mungkin yang biasa kita lakukan, seperti itu kendala-kendala ya yang kita hadapi, yang memang bagaimana segmentasi yang kita ajak bicara. Kalau masalah konservasi ini kan kita pastinya nggak cuma bicara tentang pelestarian, kita tentunya pasti ujung-ujungnya kesejahteraan manusia juga. Yang namanya perut manusia itu nggak bakalan bisa puas gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang tuh diajak buat ke arah konservasi kadang suka susah, dan alasannya ya karena hal itu gitu Pak. Pasti. Nah itu Bapak apakah ada pengalaman sendiri gitu, misalnya ke masyarakat sekitar hutan ataupun yang lainnya gitu Pak, terkait dengan hal itu? Jadi apa yang dirasakan oleh masyarakat itu kita dalami dulu. Contoh begini, pengalaman dulu, ada pencuri kayu. Nah, pencuri kayu itu betul salah. Tapi kita lihat dulu kenapa dia mencuri. Faktornya ya. Jadi kalau dulu mah salah aja. Makanya suka sering di media kan pernah ada ibu-ibu hanya mencuri pohon langsung dipenjara. Nggak begitu juga gitu. Kita menghadapinya itu seperti itu. Makanya dibutuhkanlah para pemberi penerangan ini gitu ya. Jadi gini, kita biasanya lihat dulu, oh ternyata dia memang rumah gubuk, tidak punya minyak, yang bisa hanya kayu bakar. Kita permakluman itu sebenarnya. Dan itu ada aturan sekarang seperti itu. Kalau dulu enggak, saklek itu tidak boleh. Kalau nggak salah itu di UCK seperti itu yang sekarang itu. Jadi ada kita lihat dulu latar belakangnya. Kalau misalnya curinya buka, Pak untuk kayu bakar, tapi udah 2 truk, itu salah. 2 truk. Iya, makanya pemahaman seperti itu, dan itu pernah kami alami gitu dulu waktu saya menjadi kepala resort. Ya Pak, kita kalau misalnya mau menegakkan hukum juga kita harus ngelihat sisi manusiawinya gitu Pak. Itu kan contoh dari ini ya Pak, masyarakat yang individual gitu maksudnya, yang melakukan pelanggarannya secara individual. Tapi pernah nggak sih Pak kalau yang ngelakuinnya itu misalnya kayak perusahaan-perusahaan yang cukup besar gitu? Nah itu mereka besar ada juga, tapi apa ya? Contoh lah, bukan masalah kayu terus ya, karena saya pernah operasi tentang telur penyu. Telur penyu tahun 2003 sampai 2005 lah. Itu telur penyu dulu sebelum dilindungi kan, itu perlindungannya tahun 99 ya dengan PP 7-nya. Itu dijual bebas. Sedangkan sejak PP 7 tahun 99 itu dilindungi. Semua jenis penyu dilindungi. Nah, jadi ada pengusaha besar waktu itu, usaha PT Daya Bakti kalau nggak salah. Dia pengusaha tentang telur penyu. Tapi yang suka ngambilin penyu itu adalah masyarakat kecil. Kemudian yang jual juga masyarakat kecil, sampai distribusi masyarakat kecil. Nah, sampai kota lah. Nah, kita supaya masuk ke pemiliknya langsung, itu kan berjenjang, nggak bisa ujung-ujung. Dari mana kronologisnya? Nah, seperti itu. Jadi kita ambil dulu. Kita waktu itu operasi yang kelihatan oleh mata, kita operasi, ambil itu. Nah, nanti berjenjangnya sampai ke pengusahanya. Itu kan pasti ditanya, ini dari mana? Kemudian siapa pemasoknya, siapa bandarnya lah, seperti itu. Itu bisa seperti itu. Jadi memang pernah juga kita melakukan seperti itu. Oke. Nah Pak, sekarang kita kerucutkan sesuai dengan temanya ya, konservasi satwa liar. Nah tadi kan udah bicara tentang konservasinya, terus kendala-kendalanya. Nah kan selain ada kendala-kendala di bidang pencurian kayu atau yang tadi sudah disebutkan gitu kan, kita juga sekarang lagi banyak berita-berita yang beredar tentang animal lovers gitu misal, atau pehobi satwa liar gitu, atau pihak-pihak lain yang memanfaatkan satwa liar, dan itu ada yang sesuai dengan aturan, ada yang tidak. Nah, kalau dari pengalaman Bapak nih, pelanggaran-pelanggaran seperti apa aja sih yang biasanya dilakukan oleh masyarakat? Untuk pencinta satwa ya. Nah, berarti kan kita harus mendudukkan dulu dengan apa itu cinta satwa. Nah, jadi jangan sampai begini. Itu pengalaman juga dulu. Dulu ada aturan 301 tahun 90
berapa ya, mendekati tahun 2000 lah ya. Itu adalah pendataan para penghobi. Nah, penghobi. Jadi penghobi satwa itu baru hanya sekedar didata saja. Nah, ketika kita data kan otomatis harus ada monitoringnya, kita evaluasi. Taunya pas bulan berikutnya udah ganti lagi. Misalnya gini, di data burung anu sekian ekor ini anu. Udah. Maksudnya kan supaya mengerem mereka tidak lagi memiliki yang ilegal. Itu seperti dilegalkan dulu. Nah, tapi pas dimonitor bulan berikutnya, dia masih menerima, ganti lagi satuannya. Lah, kita nggak akan beres-beres dong kalau gitu. Jadi maksudnya ketika menghadapi istilahnya para penyayang itu harus kita tempatkan dulu apa sih yang disebut menyayangi, apa sih yang disebut konservasi. Kalau tidak sama, jadi kita harus samakan dulu persepsinya. Apa sih konservasi, apa perlindungan? Kita jadi kasih tahu ke mereka, atau kita bukalah aturannya. Gini loh, menyayangi itu. Jangan sampai menyayangi versi mereka. Ada juga kan sekarang tuh banyak raptor ya, yang elang-elang, penyayang elang itu juga kita harus edukasi juga. Edukasi misalnya, kalau dari luar sih tidak dilindungi. Iya, tidak dilindungi. Tapi ketika dia lepas di hutan kita, itu dia bisa kena delik aturan. Di alien ya Pak? Iya seperti itu. Spesies alien. Iya, jadi tidak boleh seperti itu. Kita menyayangi satwa itu adalah satwa yang tidak berbaju, bukan satwa yang berbaju. Jadi memang itu pemahaman yang harus kita sampaikan kepada mereka, dan itu harus terus menerus kepada satwa. Nah, kalau orang melihara satwa itu kan biasanya sumbernya macam-macam ya Pak. Dan kalau yang ada sekarang ini Pak, banyaknya dari, kan pasti mungkin punya datanya ya Pak. Itu biasanya dari hasil perburuan kah, atau dari hasil penangkaran kalau yang sekarang banyak beredar satwa-satwanya? Indikasinya kalau ingin tahu kita, pertama kan izin. Dia berizin atau tidak. Nah, kalau misalnya dia punya izin, otomatis dia akan kena asal usul aturan. Jadi dari izin kita ngerunutnya, maksudnya gitu ya, nurutnya pertama dia punya izin, misalnya izin penangkaran kah. Kalau itu tidak pernah berizin, meskipun satwanya legal, kita bisa lihat juga ini dari mana legalnya. Kan legal itu gini, kalau satwa dilindungi itu izinnya menteri. Kalau satwa tidak dilindungi, minimal punya kuota tangkap. Kuota tangkap dari LIPI dan KSDAE. Setiap jenis beda ya Pak berarti kuota tangkap? Beda, karena kalau kuota itu per tahun dan per wilayah. Jadi misalnya gini, ada ular kadut misalnya. Ular kadut tidak dilindungi, tapi dia punya izin tangkap, berarti legal. Ketika dia tidak punya izin tangkap, berarti ilegal. Kena delik hukum juga, meskipun jangan ada bahasa mungkin orang masyarakat taunya, kan Pak tidak dilindungi. Kita negara hukum. Semua harus ada aturannya. Jangan sampai ketika tidak dilindungi jadi bebas, nggak juga. Makanya yang tadi ketika tidak dilindungi tahu-tahu dia melepas liarkan lovebird. Pernah dengar? Itu kan lovebird dari mana? Dari luar negeri gitu kan. Kan dilepas di kita, rusaklah ekosistem kita. Tiba-tiba di Gunung Salak ada lovebird kan lucu. Nah, itu yang kayak gitu. Jadi nggak bisa. Jadi tetap penyayang satwa dipahamkan juga. Jadi segmentasi itu juga kita harus masuki itu seperti itu. Karena itu kan ada ya Pak influencer yang sekarang ngelepasin atau ngide nanam atau ngelepasin satwa yang bukan asli situ. Makanya ketika pelepas liaran itu harus berhubungan dengan pemerintah, diantaranya kepada kita. Berarti nggak hanya nangkep ya Pak, mau iya, melepaskan pun hanya jangan sampai bangga kan, melepaskan, taunya itu bukan tempatnya. Yang melepas liaran kan harus direhab dulu. Jangan sampai begini, ketika dia sudah siap melepas liarkan tapi tidak tahu teknik melepas liaran, nggak akan lepas itu. Apalagi misalnya yang sudah biasa hidup dengan kita. Jadi ketika pelepas liaran kita harus siapkan dulu individunya. Pertama harus sehat, kedua perilakunya harus berubah kembali lagi kepada alam awalnya. Jadi jangan sampai ketika kita melepaskan, kan dia suka dikasih makan oleh makanan manusia, kemudian kasih roti kan di hutan tidak ada roti gitu kan. Kalaupun minimal kalau dia cari roti pasti ke warung, bukan ke hutan. Itu jadi itu yang salah. Itu Pak, saya sedikit cerita Pak mungkin. Jadi saya pernah wawancara sama salah satu pehobi burung, dan si pehobi burung itu bilang dari teman-temannya juga gitu, kenapa sih kita mesti ngelepas liarin burung gitu, toh habitat juga udah rusak, udah mau habis gitu.
dan burung-burung juga kita rawat mereka sehat-sehat aja tuh. Nah itu gimana tuh Pak menurut pandangan Bapak? Ya, itu pernah terjadi ketika kita akan mengeluarkan P106. Jadi peraturan tentang satwa dan tumbuhan dilindungi yang terbaru. Jadi dulu kan jenis-jenis satwanya atau jenis tumbuhannya itu ada di PP 7 tahun 99 tentang pengawetan. Di lampirannya itu ada satwa-satwa yang dilindungi dan tumbuhan yang dilindungi. Nah direvisi, bukan direvisi lah, ada aturan yang terbaru itu P106 tahun 2018. Nah ketika kita sosialisasikan itu sebenarnya hasil penelitian. Jadi semakin banyak yang dilindungi, itu hasil penelitian. Penelitiannya siapa? Penelitian yang ada di hutan. Jadi bayangan mereka ketika banyak itu banyak di mana? Di sangkar. Itu kan waktu itu yang jadi pertentangan waktu adalah contohnya Cakrawa. Cakrawa itu awalnya sebelum 106 itu P50 kalau salah. Nah di situ masih digojlok lah, belum jadi gitu, masih ada pertentangan. Nah para penyayang burung atau kicau mania kalau salah. Ya, kicau mania itu suka seperti itu, dia bertentangan. Saya mendatangkan cecokrowo sampai 1000, siap. Di mana? Di sangkar. Jadi yang mengatakan bahwa itu akan dilindungi itu karena memang di hutan sudah tidak ada, kita tidak menemukan. Kalau buat konsumen nih Pak, masyarakat untuk mengetahui mana yang legal dan tidak legal gitu, gimana Pak? Misalnya mau beli satwa liar gitu Pak. Nah, pertama itu. Bisa kan sekarang ada sering jual yang online ya. Yang jualan online itu semua satwa apapun online. Pastikan para pemberi supaya tidak keceblos. Pertama, tanya, dia punya izin tidak? Pertama izin penangkaran, kedua izin edar. Minimal yang harus dimiliki legalitas dari pemilik satwa itu izin itu. Izin penangkaran dan izin edar. Izin edar itu adalah izin boleh menjual. Karena misalnya dia punya izin penangkaran tapi tidak punya izin edar, itu tetap ilegal juga. Pertama. Kedua, pastikan dia kalau misalnya satwa itu dilindungi, ada sertifikatnya. Misalnya burung ya. Ada sertifikatnya. Kemudian ada kesesuaian antara sertifikat dengan burungnya, ditandai dengan tagging atau ring. Ring itu yang ring itu harus sama, jangan sampai gini sertifikatnya nomor sekian, di ringnya nomor sekian, itu ilegal juga meskipun sudah ada itu. Yang ketiga, yang paling utama sebenarnya, dia siap mengurus SATDN-nya. Apa tuh Pak SATDN? Surat angkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri. Kalau tidak ada itu jangan. Itu mau dilindungi tidak dilindungi harus ada itu. Jadi kalau misalnya kita beli online, mangga, tapi pastikan itu harus ada. Izin edar, izin penangkaran, SATDN. Kalau yang dilindungi biasanya ada sertifikatnya. Oke. Jadi kalau tidak ada itu jangan. Bisa-bisa kita jadi penadah nantinya. Kategori penadah. Meskipun kita beli, dapat, kena operasi, kita penadah karena kita tidak bisa membuktikan mana surat-suratnya. Penadah. Itu kan kalau satwa hidup ya, Pak. Kalau misalnya satwa-satwa yang kayak udah jadi offset atau udah diawetkan. Kalau dulu mungkin masih bisa, sekarang sudah tidak boleh. Karena yang boleh itu hanya badan pendidikan, sebenarnya untuk edukasi, IPB misalnya gitu bisa. Itu mengajukan kepada pemilik-pemilik yang ada. Kalau yang perseorang sekarang sudah tidak boleh. Udah boleh. Ya. Dulu mungkin ya zaman dulu lah belum pakai aturan itu, belum ada aturannya. Kalau sekarang tidak boleh. Kalaupun misalnya gini, dia sudah punya izin, misalnya lembaga konservasi. Ada satwanya mati. Lupa sayang Pak, burung atau misalnya harimau atau dia punya macan mati di lembaga konservasi itu, bisa nggak di-offset? Itu harus izin menteri. Nggak bisa, orang KSDA saja tidak akan bisa mengizinkan. Karena itu ada kejadian teman kami, dia mengizinkan tanpa dia berkoordinasi dulu dengan kementerian. Kena sel loh. Oh iya. Petugas kita kena sel. Jadi nggak bisa, meskipun KSDA yang mengatakannya, karena itu ranahnya menteri. Karena kadang-kadang kalau dipikir-pikir sayang juga ya kayak harimau. Enggak, karena berproses. Makanya berproses. Jadi prosesnya ada. Jadi boleh asal izin menteri. Seperti itu. Nah Pak, tadi kan kita udah bahas tentang perdagangan, perburuan satwa liar, pemeliharaan satwa liar, dan itu jadi salah satu problem yang kita hadapi di dunia konservasi gitu. Nah, kalau untuk penanggulangannya sendiri gitu Pak,
dari berbagai masalah yang tadi. Pertama tadi ada mungkin perburuan ya Pak, dari bawahnya dulu perburuan satwa liar. Itu solusi terbaik dari masalah ini tuh apa sebenarnya Pak? Kan kalau dipikir-pikir ya masyarakat yang memburu itu kan butuh income juga kan buat kehidupan mereka. Apakah dijadikan apa namanya hukuman atau nanti ada sosialisasi seperti apa bagi pemburu? Langkah-langkah yang harus kita lakukan sebenarnya dari awal kan kita cerita dari mulai perangkat hukumnya, kemudian pelaksana aturan, masyarakatnya. Berarti kan otomatis langkah-langkah yang harus kita ambil, kita harus bergerak bersama. Semua harus bergerak. Dari mulai praktisi hukumnya, masyarakatnya, pencinta alam mungkin seperti itu. Karena kita juga punya perangkat ya. Yang utamanya adalah apa? Penyadartahuan. Semua segmen penyadartahuan itu baik. Kita harus tahu. Yang kita ajak ngomong harus tahu. Perangkat hukum pun harus tahu. Jangan sampai perangkat hukum hanya tahunya sepotong. Hukum hanya itu, tidak seperti itu. Jadi istilahnya penyadartahuan. Penyadartahuan itu ada yang biasa kita lakukan dalam penyuluhan itu. Dia harus tahu, dia harus mau, dan juga harus mampu. Bukan hanya sekedar tahu, mau, tapi mampu juga. Itu misalnya untuk pencinta alam kita punya segmentasi adalah Bina Cinta Alam. Gitu. Jadi kita punya misalnya seperti ini. Kita membina para pencinta alam supaya tahu. Nah, itu Bina Pencinta. Atau juga kita biasanya melibatkan mereka dalam KSDA itu bukan dijadikan pegawai negeri, enggak. Tapi hayu bareng-bareng diantaranya menjadi kader konservasi. Kader konservasi. Dulu waktu saya kuliah pernah juga, dan saya kebetulan masih pegang kartunya. Oh iya. Kartu kader konservasi. Jadi ada kartu kader konservasi. Kita memang dididik dalam beberapa hari dasar-dasar konservasi. Itu segmentasi. Karena apa? Mahasiswa lebih semangat biasanya gitu kan. Nah, sampai apa sih kelebihannya ketika kita menjadi kader konservasi? Dia difasilitasi lah masuk kawasan tanpa bayar, misalnya gitu. Kalau misalnya harus pakai simaksi, mungkin bisa diperlihatkan itu kartu bisa tanpa simaksi, tapi seperti itu. Kemudian atau dia juga akhirnya akan memberikan penerangan ke yang lain. Jadi kalau yang itu ada 3 jenjang ya. Ada pemula warnanya tuh kuning, kemudian ada madya ya kalau salah tuh itunya warna hijau, kemudian ada yang utama tuh warna biru. Itu menandakan bahwa dia ada segmentasinya, ada kelas-kelasnya ya. Semakin tahu seperti itu. Atau juga dia akan dilibatkan dalam lomba kader konservasi. Itu tuh ada kelompok, ada perseorangan. Kalau misalnya dia berkiprah banyak, dia bisa ikutkan lomba se-Indonesia. Dan yang terakhir kemarin tuh tiap tahun kan itu ada di hari konservasi biasanya. Itu yang menyerahkan langsung menteri dan itu ada dana pembinaan biasanya. Itu menjadi kader konservasi. Atau juga memang langkah yang harus kita ambil ya kita menyebarkan lewat media. Ya contoh seperti ini di radio atau di koran ataupun ketika kita operasi kita masukkan ke IG, kita masukkan ya pokoknya media-media lah ya seperti itu. Kalau kita mungkin berteman dengan wartawan itu supaya masif lah ya apa yang harus kita lakukan bergerak, yang disebut bergerak itu pemerintahnya, masyarakatnya semua tahu. Atau misalnya contoh begini ketika ada laporan, kan sekarang orang mulai berani melaporkan. Pak si Anu punya satwa dilindungi. Kita libatkan mereka, bukan hanya sekedar laporan kita terima, tapi mereka hanya sekedar melaporkan saja. Itu membebani kepada kami gitu kan. Tapi kita ajak mereka bicara bahwa apa yang masyarakat lakukan itu bagus, sudah melaporkan. Tapi ambil lagi dong ranah yang lain. Contoh penyadartahuannya. Ketika mereka tahu berarti ya, dia menyadarkan dulu orang pemilik itu. Jangan sampai ketika dia memiliki, oh berarti dia kena sel atau dia kena hukum. Enggak. Ada namanya penerangan-penerangan yang bisa dilakukan sebelum ke penegak hukum. Kalau sudah sampai ke penegak hukum, siapapun meskipun tidak tahu, itu aturan undang kan begitu. Setelah diundangkan, dianggap masyarakat tahu. Ketika sudah masyarakat tahu, otomatis aturan undang-undang itu yang berlaku. Tapi kalau misalnya masyarakat memberitahukan, memberi penerangan, itu tidak kena delik hukum dulu sebelum kena segmentasi hukum. Itu yang makanya kita harus sama-sama bergerak. Tapi kadang susah ya Pak penyadartahuan, masyarakat udah tahu tapi implementasinya itu masih susah. Berarti gitu apa? Pak. Represif, penegakan hukum. Nah itu kan makanya penjenjangan gitu kan. Kita melakukan preventif, itu penyuluhan kemana atau
preventif ya, kita berarti langsung ke lokasi-lokasi yang kira-kira titik-titik rawan. Ada pencurian berarti harus ada penjagaan. Kemudian ada juga kan persuasif, itu segmentasi semua, kena penyadatawan, patroli, penyuluhan itu. Ketika itu tidak mempan juga, represif yang turun. Penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu bisa dilakukan patroli rutin, patroli fungsi, atau patroli gabungan. Nah, itu pernah kita lakukan di Cikepuh tuh, kita mengeluarkan karena dirambah 4.000 hektar hutan. Dirambah, kita bekerja sama semua pemerintah dari pusat sampai hilir. Dari pusatnya siapa? KSDA waktu itu, dari kementerian, kemudian dari Pemdanya, dari gubernur, dari kepolisiannya, dari Brimobnya, kita turun sampai 200 personil, kita menurunkan pasukan waktu itu. Dan alhamdulillah tidak terjadi insiden gitu kan, seperti itu, dan mereka bisa keluar. Dan kalau nggak salah waktu itu tersangkanya 20 orang dan masuk sel semua. Tidak terjadi tumpah darah sih. Jadi seperti itu. Jadi kan masih tahapan-tahapan itu kita harus lakukan. Ya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang yang tadi aturan-aturan dan penegakannya tadi ya Pak. Nah tapi saya teringat sama salah satu mata kuliah saya kebetulan tentang ekowisata. Nah jadi katanya ekowisata itu bisa menjadi salah satu solusi dalam upaya konservasi gitu Pak. Kayak tadi misalnya dari pemburu misalnya jadi guide dalam birdwatching atau seperti itu gitu Pak. Nah kalau dari pandangan Bapak sendiri itu di dalam ekowisata itu gimana Pak? Ekowisata memang ada dari dulu, sebenarnya ada, makanya yang tadi perbedaannya itu dari KPA ya, kawasan pelestarian alam, itu kan ekowisata berarti adanya di Taman Wisata Alam, di Tahura, di Taman Nasional, itu bisa muncul seperti itu. Nah orang-orangnya ya itu diantaranya seperti itu, jadi guidance, jadi pengantar tamu, itu bisa seperti itu. Tapi kan kadang itu merasa apa sih jadi suruh-suruhan gitu. Dia bisa mainkan saja media sosial kan. Kita kan bisa bekerja tanpa harus ke kemana-mana. Di meja saja bisa kok bekerja seperti itu, memberikan edukasi, memberikan sarana-sarana itu, dan memang itu dimungkinkan. Kalau misalnya seperti Taman Wisata Alam, itu kan ada pengusaha-pengusaha di situ, ada pihak ketiga yang mengelola. Jadi kita bisa sodorkan kepada mereka, para pemburu yang punya duit besar, ya itulah berizinlah, izinnya IPPA misalnya, izin pengelolaan pariwisata alam. Itu bisa dikasihkan porsi seperti itu. Dan di situ segmentasinya kan jadi banyak. Jangankan hanya sekedar guide saja. Dia juga bisa jadi pedagang. Kan itu ada wilayah-wilayah untuk dagang. Ketika kita mengelola taman wisata alam untuk dia pihak swasta, itu kan dia harus punya set plan kan. Set plan mana tempat umum, tempat yang privasi, yang tempat lindung, itu disegmentasikan seperti itu. Di mana tempat jualan, mungkin juga untuk para pengrajin misalnya gitu, tukang tradisional, seperti itu kan bisa terjadi. Jadi ketika taman wisata itu dikelola oleh pihak ketiga, itu membuka lapangan kerja sangat banyak. Bukan hanya sekedar pengantar saja. Banyak yang bisa kita lakukan dengan kendala-kendala yang ada ya, bahwa kita punya kendala betul. Tapi kalau kita parsial satu-satu nggak bisa. Pemerintah, masyarakatnya dulu dong, masyarakat pemerintahnya dulu, kapan selesainya? Berarti kan harus sama-sama. Makanya itu yang bisa kita lakukan bersama. Jadi kalau bisa dibilang konservasi itu luas banget ya Pak ya. Luas, sangat luas. Tidak hanya bicara soal satwa, tumbuhan, tidak soal kelestarian aja, tapi juga banyak bahasakan kelestarian sebenarnya tidak boleh. Tidak ada pemanfaatan, tapi lestari. Gimana caranya kita tuh bisa melestarikan itu semua, tapi juga bisa mensejahterakan manusia gitu ya Pak ya. Iya, harus. Jadi harus kalau mau menegakkan amanat undang-undangnya seperti itu, untuk kesejahteraan masyarakat. Itu harus membuat konservasi menjadi asik dan mensejahterakan. Betul, harus menjadi asik ya. Tapi kan nggak semua orang ya Pak ngerti dan peduli dengan konservasi, apalagi satwa liar gitu. Misalnya kayak harimau punah. Ya udah, kalau harimau punah, emang apa pengaruhnya buat saya gitu? Kalau buat orang-orang yang mungkin dia tinggalnya tidak dekat dengan lokasi atau habitat harimau gitu, atau satwa-satwa lainnya gitu Pak. Nah itu menurut pandangan Bapak gimana Pak?
tetap harus diedukasi. Tetap harus diedukasi. Jangan sampai begini karena jauh dari hutan, karena tidak tahu gitu kan, seperti itu. Tetap edukasi itu perlu. Contoh gini, ketika tadi kan harimau, nggak peduli, saya nggak berhubungan dengan kita. Iya, tapi kan itu ada pengaruh ekosistem rusak. Itu kan kita domino domino terus. Mungkin betul harimau-nya tidak kena ke dia, tapi bisa saja. Contoh padi, padi di sawah. Ketika harimau tidak ada, terus misalnya babi sebagai makanan harimau, itu tidak ada gangguan lagi. Dia akhirnya apa? Misalnya makanannya tidak ada, dia akan lari ke kampung-kampung, datang terus. Itu rantai makannya kan seperti itu. Jadi babi yang asalnya mungkin sedikit itu karena dimakan harimau, dia makin banyak kan. Sedangkan babi itu cepat berkembang biak. Ketika ketika home range-nya habis, otomatis dia akan lari kemana? Hutan sudah mulai gundul misalnya gitu kan, dia akan lari ke kampung. Sudah masuk ke kampung, masuk kemana? Ke tanaman masyarakat. Tanaman masyarakat apa? Palawija apa dimakan juga. Nah seperti itu. Atau misalnya masalah harimau nih ya, harimau juga misalnya bisa makan burung. Misalnya gitu. Burung itu juga seperti makannya kan di mana-mana gitu. Iya, nah, ketika tidak termakan, bahkan banyak burung itu. Jadi hama nantinya. Kan seperti itu. Itu akan pengaruh. Dia lama-lama jadi lapar gitu kan. Orang yang mengatakan saya tidak berhubungan dengan harimau, bisa berhubungan lama-lama kalau kita dirunutkan dengan rantai makanan. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Kita tadi udah banyak banget bahas tentang konservasi, tentang gangguan-gangguan dan kendala-kendala dalam pelestarian alam. Terus juga udah bahas tentang satwa liar juga ya, dari perburuannya, pemeliharaannya, perdagangannya, seperti itu. Dan tadi kalau kita bisa simpulkan ya, konservasi itu harus dilakukan secara bersama-sama gitu, nggak bisa hanya satu pihak doang, nggak bisa hanya pemerintah doang atau masyarakat doang. Dan apalagi saling lempar-lemparan. Kita semua harus kompak dalam melaksanakan upaya konservasi gitu, Pak. Dan buat mungkin teman-teman atau semua pihak yang kurang peduli akan konservasi dan satwa liar gitu, tadi sudah dikatakan bahwa hilangnya atau rusaknya ekosistem dan punahnya salah satu jenis satwa liar itu efeknya akan menjadi domino. Mungkin nggak kerasa secara langsung, tapi lama kelamaan ya ujung-ujungnya kita juga. Gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat perluas lagi wawasannya tentang konservasi, karena ujung-ujungnya ya itu semua untuk kesejahteraan kita. Gitu ya, Pak. Betul. Dan Bapak mungkin ada pesan terakhir. Sementara itulah, ayo kita bersama-sama bergerak dari kemampuan masing-masing, tapi menyatakan bahwa konservasi itu memang harus kita kawal bersama. Itu saja barangkali. Siap. Jadi itu pesan hari ini. Semoga bisa menjadi wawasan untuk kita semua ya. Dan kita akhiri perbincangan kali ini mungkin, Pak. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Udah banyak banget tadi cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman menarik seputar konservasi khususnya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyaksikan perbincangan kali ini. Salam lestari.